Kita lanjutkan. Kalaulah Bapak sudah merasa juga al-mul panjang, al-muzammil masih panjang, al-lail juga agak sedikit kurang konsisten, surat Alam Nashrah juga kurang konsisten bacanya, datanglah ketika sebelum azan waktu sholat emas. Kalau itu pun juga seandainya berat, maka dalam kitab ini mengatakan wal dawamatu al-tahar, maka Bapak cukup ibadahnya dengan menjaga kesucian al-tahar. Maksudnya apa? Maksudnya menjaga wudu. Nah, ini juga jarang kita lakukan. Kenapa? Ketika orang itu berbeda dengan yang menjaga wudu dengan yang tidak menjaga wudu, minimal satu, dia tidak akan mungkin ingin dekat dengan lawan jenis, pasti. Karena menjaga wudu. Tapi kalau orang yang tidak menjaga wudu atau tidak berwudu ketika dia di lain waktu sholat, itu biasanya lebih gampang bertemu dengan lawan jenis. Kedua, orang yang berwudu itu pasti menjaga amarahnya, pasti menjaga amarahnya. Dan minimal yang ketiga, orang yang berwudu itu pasti bersih dan suci. Itu minimal. Maka tiga itu minimal. Kita berwudu yang tiga itu dapat, maka itu adalah bisa penyebab rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata menjaga wudu juga susah. Atau setidaknya kalau orang berwudu itu gak jorok. Bapak pernah bentuk sama istri? Pernah? Perang bentuk? Pernah? Sering? Ternyata ada satu hadis Nabi, sebagian mengatakan itu hadis, sebagian mengatakan kalimat ulama, kentut di depan istri pun ternyata adalah apa? Hah? Apa? Sunnah. Sunnah kentut di depan istri. Kata siapa itu? Qala Firman. Ternyata kentut di depan istri pun ternyata termasuk menganiaya, termasuk juga kesalahan, termasuk zalim. Ini baru betul. Ini bapak kalau kentut di depan istri sering harus sering zalimi istri. Ya kan? Bukan ini. Walaupun seandainya saya berdua dengan apa-apa nikmati aja. Nah itu ternyata memang menzalimi kita. Nah, kalaulah kita disuruh oleh kita ini menjaga wudu, setidaknya kita tidak menganiaya oleh istri. Paham? Bukankah kalau seandainya kita ingin rezekinya lancar itu, maka jadikan tuan putri istri dulu ini makanya terus pakai kentut. Gimana caranya rezeki itu luas? Logikanya begitu. Kalau ingin Anda seandainya ingin rezekinya luas, maka junjung tinggi maksudnya itu hormati hargai istri dulu. Nah, bab ini nyuruhnya sebenarnya menghargai istri. Begitu. Nih, doain ya,
dari rezeki, pulang-pulang apa sebelum berangkat dulu, itu anehnya. Ewan, gitu. Nah, setidaknya menjaga kebersihan atau menjaga tubuh. Berikutnya wa'ada usunnatil fajr wal witri fil bait. Wa'ada usunnatil fajri, selalu melakukan sunnatul fajri, selalu melakukan salat sebelum subuh, wal witri fil bait, dan melakukan salat witir al-bait itu di rumah. Nah, ini ada orang yang merasa bahwa dirinya salat witir itu hanya di bulan Ramadan saja. Itu sering. Benar nggak? Coba tanya ke diri kita. Dalam setahun itu kita melakukan salat witir berapa kali? Nah, kalau ada salat tarawih, salat witir. Bahkan pernah saya tanya ke majelis taklim, bapak-bapak memang enggak ada orang yang alim semua. Amin. Tapi saya sebutkan siapa orangnya. Itu saya tanya, salat witir itu boleh nggak di luar dari bulan? Ternyata dengan semangatnya dia jawab, tidak boleh. Sakit tidak pernah dilakukan atau tidak tahu salat witir itu ternyata boleh dilakukan kapanpun, yang penting adalah malam. Dan salat witir itu boleh dilakukan kapanpun asalkan dan ibadahnya ibadah penutup salat. Jadi malam setelah isya. Nah, jadi kalau seandainya sepotong kapanpun berarti salat subuh boleh dong. Setelah itu salat subuh witir nggak boleh. Penutup salat berarti penutupnya dari isya, setelah itu witir. Itu boleh. Nah, salat witir itu di mana? Di rumah. Kalau paling baik. Jadi kalau seandainya ingin menghidupkan salat witir di rumah, maka insya Allah kita taklim inilah sebagai penyebab Allah turunkan rezeki kita dengan cara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang berikutnya, wa alla yatakallam bi kalamid dunya ba'da al-witr. Ini sambungan tadi sebenarnya. Wa alla, dan janganlah kamu yatakallam itu bercakap-cakap, berbicara. Dan janganlah kamu bercakap-cakap atau berbicara di kalamin dunia ba'da witir, berbicara urusan dunia setelah kamu salat witir. Jadi bagaimana caranya? Habis salat isya tidur bentar, habis itu salat tahajud. Nah, masih ada sunnah tahajud. Kalau bagusan salat tahajud, teruslah saya nggak mau bangun lagi Pak, nanti bangunnya di subuh aja. Udah tutup dengan salat witir. Nah, setelah salat witir maka tidak diperkenankan dalam kitab ini atau jangan sampai dengan berbicara urusan dunia. Paham? Nah, jadi benar Pak, ada satu kisah, saya lupa kisah ini siapa namanya, saya lupa. Ada satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang lain, halaqah dulu lingkaran seperti ini. Lalu Rasulullah SAW menerangkan satu tema bab. Datang orang laki-laki, tidak ada yang tahu siapa dianya. Nah, apa kata Rasul? Rasul langsung mengubah tema pembicaraan itu. Apakah kalian tahu apakah
surga itu orangnya. Nah, orang itu sholat ternyata seorang laki-laki yang sudah basah mukanya dari wudu, habis itu sholat. Hari yang kedua datang lagi, hari yang lain, hari yang kedua datang lagi. Begitu juga kata Rasul. Ingin melihat orang lagi surga kemarin, bahasa kita ini. Hari ketiga juga begitu. Aneh kata sahabat ini, orang siapa ya? Kok sejak datang orang ini, padahal Rasul untuk ngomongin A, B sampai Z, temanya berbeda lagi sebenarnya. Nah, singkat ceritanya, ada sahabat Nabi datang ke rumah orang itu diintip dalam sehari. Ternyata orangnya di sholat sunnah yang gak ada, sholat wajib saja yang dilakuinya, puasanya puasa Ramadan saja, kerjaannya dagang ke pasar, berangkat pagi pulang maghrib, itu begitu. Gak ada yang spesial orangnya, bukan ahli fikih, bukan ahli apa, bukan gak ahli. Tapi orangnya ahli jannah. Ternyata orang sahabat Nabi ini 3 hari, karena orang-orang itu 3 hari itu adalah hari terakhir pertama. Hari ketiga pulang ke orang itu. Nah, pulang ternyata tidak dapat rahasia. Nah, akhirnya singkat cerita sahabat Nabi pulang dipanggil lagi. Sini ada satu ibadah yang mungkin tidak ada yang tahu. Apa itu? Ketika aku hendak tidur, aku sholat dan lupakan semua masalah-masalah yang siang hari tadi. Jadi apa maksudnya? Dendam tidak ada dihilangkan. Dia mau tidur sholat dulu. Nah, sholat yang mau tidur itu adalah sholat witir. Nah, paham? Itu kisah. Jadi kisahnya saya singkat-singkat kita supaya masuk ke dalam bab ini. Kita lanjutkan. Wala yamsu majalisatin nisa ila indal hajat. Wala, dan janganlah yamsu majalisa, kamu berhubungan atau terlalu dekat, atau majalis itu terlalu dekat-dekat, terlalu duduk bareng, atau terlalu akrab. Janganlah kamu terlalu akrab, terlalu berdekatan dengan an-nisa, perempuan. Ila indal hajat, terkecuali ada hajat. Jadi kalau seandainya kita, nah ini berhubungan dengan wudhu tadi, berhubungan dengan wudhu tadi. Kalau orang berwudhu pasti khawatir wudhunya batal. Nah ini ayat doanya ayat rezeki. Tapi jangan wewe colek-colekan. Nah itu ternyata larangan juga dalam kitab Ta'lim Ta'al. Jadi jangan terlalu dekat dengan perempuan. Ila ada hajat, terkecuali ada hajat atau ada urusan tertentu. Wa alla yatakallama bi kalami lagwin. Wa alla, dan janganlah kamu yatakallama banyak berbicara bi kalam lagwin yang tidak ada gunanya. Maksudnya apa? Bicaranya ngomong kosong. Ngawul apa sih? Hah? Ngawul gitu nih? Apa? Ngawadul. Ngalor gitu. Itu ternyata dalam kitab itu gitu. Jangan terlalu banyak bicara ngalur-ngidul yang tidak ada manfaat. Terus kita lanjutkan beberapa, ini ada kitabnya banyak. Ghairu mufidan lidini wa dunyahu, yang tidak ada gunanya untuk diri
agama, wadunya tentang dunia. Jadi nggak ada manfaat masalah agama, bukan. Masalah dunia juga bukan. Nah, itu yang dimaksud dengan ngalur ngidul tadi. Ngomongin agama juga enggak, ngomongin tentang dunia juga enggak, ngalur ngidul lah, nggak ada manfaat. Jadi kalau ada yang berbicara ngalur ngidul itu deh kurang-kurangin lah. Kadang-kadang juga enak juga sih ya, enak juga bilangin ngantuk gitu kan. Kurang-kurangin lah setelah kita belajar. Nah, ya baikkan. Terus kita lanjutkan. Wa amma yazidu fil rizqi atau fil rizqi ayakula kulla yawmin ba'da insyiqaqil fajr. Wa amma yazidu fil rizqi, di antara perbuatan yang menambah rezeki itu ayakula, dia selalu berkata, maksud berkata ini adalah perkataan doanya, kulla yawman ba'da istiqaq, setiap hari setelah insyiqaqil fajar, antara waktu fajar datang ila waktu sholat, sampai sholat subuh datang. Berarti sebelum subuh, antara subuh datang, dia sering bicara atau dia sering menyampaikan atau dia sering baca doa ini sama namanya. Apa bacanya? Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah yang dibaca dulu oleh aki-aki zaman dulu pas sebelum subuh. Jadi kalau seandainya hari ini kita masih ragu puji-pujian itu boleh atau tidak, ini setidaknya hari ini sebelum subuh. Jadi sebelum subuh fajar datang, maka sering-sering sampaikan mengatakan adalah Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu betul-betul. Berapa banyaknya? Kalau ditanya banyak, ternyata di sini sudah dijelaskan. Mi'atan marwatin. Berapa tuh? Mi'atan marwatin. Mi'atan marwatin. Mi'atan marwatin. Apa tuh? Sebanyak 100 kali. Itu diputar-putar. Sering apa namanya? Sambil nungguin azan. Terus wa ayyaqulu, dan dia sering juga berkata atau kalimat itu juga disampaikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu sering kan kita dengar kalimat itu. Nah, itu juga termasuk dalam kitab ini adalah cara bahwa kita mendapatkan di antara perbuatan yang menambah rezeki. Ini dalilnya nih, puji-pujian nih. Ya, jadi puji sebelum subuh. Lanjutkan. Kulla yawmin sabahan, dan kulla yawmin sabahan, dan setiap yaumin sobahan, dan setiap pagi, wa masaan mi'atan marwatin, bukan pagi saja, mau sore, berarti sebelum maghrib. Tadi sebelum maghrib itu puji-pujian lah, itu bahasanya lah, puji-pujian. Nah, marwatin sampai mi'atan marwatin, sebanyak 100
Kalau ini wa ayyaqulu ba'dal fajar, dan setelah sholat fajarnya itu, setelah sholat subuhnya itu, kulla yaumin alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasin marratan wa ba'da sholatil maghrib. Apa itu? Dia membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, salasa wa salasin sebanyak 33 kali. Jadi kalau seandainya masih ragu kita dalilnya tentang zikir setelah subuh, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini dalilnya dalam kitab Ta'lim Ta'al. Nah, marratan ba'da shalah, setelah salat, al-maghribi aidan, begitu juga dalam salat maghrib. Aidan itu begitu juga, sama. Jadi salat subuh sebelumnya puji-pujian tadi, setelah salat subuhnya membaca zikir, begitu juga dengan salat maghrib. Itulah bahasa kita dari itu. Wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marratan, dan membaca astaghfirullah, dan membaca istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sab'ina marratan. Apa itu sab'ina marratan? Sab'ina 70 kali. Kalau bisa ya, maksudnya emang kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu kan 33 kali kita hantam lah, setidaknya begitu. Setidaknya kita puji-pujian itu kita hantam lah sebelum sholat subuh dan sholat maghrib. Itulah. Kalau nggak bisa istighfar sebanyak 70 kali. Nah, wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marratan ba'da shalat al-fajr wa yasuru min qaul, dan memperbanyak ucapan-ucapan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sering kita baca di zikir. Ternyata itu juga termasuk penyebab perbuatan yang bisa apa Pak? Yang bisa meluaskan rezeki seseorang. Masih ragu zikir Pak? Masih ragu? Ada dalilnya? Jadi orang zaman dulu itu ternyata puji-puji itu beda. Kita yang ada yang nggak tahu sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah tahu kan, maka laksanakan tanpa ada gua. Nah, oh Pak, itu panjang baik Pak, nggak bisa juga Pak. Ini anak-anak udah bisa. Wassalatu ala nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak sholawat. Nah, salawatan kan. Nah, itu dalil kan salawatan ini. Jadi jangan pikir anak itu salawatan. Kita aja. Kita boleh melarang anak itu kalau tidak tertib. Tapi kalau seandainya anak itu bisa kita tertibkan, kita hidupkan kesalawatan sebelum azan. Ada dalilnya? Siapa yang suka orang baca salawatan sebelum azan? Ini dari dalam kitab Ta'lim Ta'al. Jadi kalau bapak-bapak ini punya anak, bawa ke masjid untuk aurat, dudukin anaknya, duduk dari sini anaknya, suruh baca salawat. Oh, bagus.
insya Allah yang dibaca itu menjadi penyebab atau asbab rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya saya malu di salawatan, memang suara saya masih sulam kumaha gitu ya. Itu saya suruh enak saya lagi. Bisa juga, tapi dengan catatan jangan sampai anak kita yang membuat onar. Ini bapaknya di rumah, anaknya disuruh salawatan. Sampai di masjid, kabelnya main putus. Ayo, anak saya. Jadi, tadi di luar topik apa ya? Ini boleh nggak kita? Jangan lupa. Aduh, mama itu kan bawa cucu, Hasan dan Husain. Ada sebagian yang mengatakan itu kan cucunya Nabi Muhammad, sedangkan cucu ente sama. Ada juga yang begitu kan? Nah, benar semuanya. Maksudnya apa? Cucunya Nabi Muhammad saja ada Nabi Muhammad. Ente bukan Nabi Muhammad, anaknya di masjid, bapaknya di rumah. Itu yang benar. Nah, dia marah-marah, anak saya nggak boleh marah-marah di masjid. Loh, nggak boleh anak saya. Masjid ini otoriter, anti anak-anak. Kita nggak anti anak-anak, tapi kita menarik, menarik aja. Itulah kita tidak melarang anak-anak masuk ke masjid, tapi kita kata kalau bapak tidak bisa menatanya, maka hak orang lain yang menatanya. Jangan sampai, dia bukan anti anak-anak. Nabi Muhammad saja membolehkan anak-anak masuk ke masjid Hasan dan Husain. Tinggal bapak jawab saja. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja sholat bareng cucunya. Ente salah. Paham? Itu ya Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dihampurakan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahannya memang datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.